Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali saya akan membaca kitab Al-Wuraiqat, kitab yang di situ terkumpul keramat-keramat Habib Abu Bakar bin Salim, yang mana kitab Al-Wuraiqat ini adalah kitab yang cukup tipis, hanya 15 halaman. Kali ini ada keramat yang luar biasa. Di keramat Habib Abu Bakar bin Salim ini bisa menjamin seseorang terbebas dari setan. Cukup apa? Cukup mencintai Habib Abu Bakar atau mencintai orang-orang Ba'alawi, maka jaminan terjaga dari setan dan jaminan selamat dunia dan akhirat kalau kita mencintai Habib Abu Bakar bin Salim pada khususnya, dan untuk secara umum ya mencintai orang-orang Ba'alawi. Ini jaminan terbebas dari godaan setan, gangguan setan, dan juga selamat dunia dan akhirat. Padahal yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Habib Abu Bakar bin Salim. Ketika Habib Abu Bakar bin Salim dan ini mewakili orang-orang Ba'alawi sebagai juru selamat yang menyelamatkan seluruh umat muslim terbebas dari gangguan setan dan selamat dunia dan akhirat. Ini adalah bentuk pernyataan yang kontroversi. Kenapa? Karena orang-orang Ba'alawi ini berarti meniadakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal baik Habib Abu Bakar bin Salim, orang-orang Ba'alawi, dan kita semua ini ya bisa selamat dunia dan akhirat ya berkat fadilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas Nabi Muhammad saja tidak bisa menjamin seseorang masuk surga, tidak bisa menjanjikan seseorang masuk surga, dan tidak bisa menjanjikan seseorang selamat dunia dan akhirat. Apalagi sekelas Habib Abu Bakar bin Salim dan orang-orang Ba'alawi kemudian menjamin seluruh umat manusia ini selamat dunia dan akhirat, maka ini adalah pernyataan yang mengada-ada. Biar dianggap klannya itu klan hebat, biar dianggap klannya itu klan yang istimewa, biar dianggap klannya itu adalah klan para wali. Sudahlah, itu sudah basi. Jadi pernyataan-pernyataan semacam ini sekarang ini menjadi bahan tertawaan. Kenapa? Ya karena sebenarnya dari dulu ulama atau santri Nusantara ini cerdas-cerdas. Cuma dulu itu masih husnudon. Karena moyang-moyang kita itu kan modal husnudon dulu. Menganggap bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Sehingga walaupun ajarannya kadang terasa aneh di telinga, ini masih diam. Lah untuk sekarang kita tidak bisa diam lagi. Ketika membedah kitab-kitab Ba'alawi, kemudian muncul dongeng-dongeng yang di luar nurul, ya harus kita kritis dan kita kritik serta kita sanggah bahwa pernyataan semacam ini adalah pernyataan yang tidak dibenarkan. Nah, masih kitab Al-Wuraiqat halaman 3 akan saya baca redaksinya, dan pada saat saya membaca saya tampilkan teks asli dari kitabnya sehingga penonton bisa ikut menyimak pada saat saya membaca dan bisa mengangan-angan terkait isi dari teks Arab yang tertulis di kitab Al-Wuraiqat, sehingga penonton bisa ikut meneliti bahwa ini adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Saya tampilkan teksnya di layar. Wa qala radhiyallahu anhu kadzalik,
wa kullu man akhlasa fi mahabbatina wa sadaqa ma'ana nahfaduhu min uhwayati syaitonil laini wa nakfihi umurad dunya wal akhirati li'anna kasafinati nuhin man raghiba fiha naja wa man takhallafa anha halaka wa khadimun alladzi nursiluhu ilal jihadil ba'idati ma huwa illa li hidayatin nas wa bahthu ahlil jihadil lati yang zilu biha faman hassamahu wa jabarahu faqad jabarona wa man asgholahu faqad asgholana wa man asgholana fala yaflahu abadan. Artinya apa? Artinya, dan beliau Habib Abu Bakar bin Salim itu pun juga berkata, perkataannya gimana? Setiap orang yang tulus dalam mencintai kami dan jujur atau setia bersama kami, maka kami akan menjaganya dari godaan setan yang terkutuk. Ini adalah pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim. Lah, apakah pernyataan ini adalah cukup mewakili Habib Abu Bakar bin Salim atau untuk keseluruhan orang-orang Balawi? Kalau kita melihat redaksi kitabnya, ini kan memakai domirna mutakalim ma'al ghair. Apakah domirna mutakalim ma'al ghair ini adalah fungsinya untuk mu'adzam nafsah atau memang benar-benar untuk mutakalim ma'al ghair? Kalau domirna ini fungsinya untuk mutakalim wahdah, berarti dalam hal ini berarti mu'adzam nafsah, berarti ini khusus untuk Habib Abu Bakar bin Salim. Sehingga artinya barang siapa yang mencintai dan tulus menjadi pengikut Habib Abu Bakar bin Salim, maka akan terjaga dari godaan setan yang terkutuk. Ini cukup menjadi muhibbin Habib Abu Bakar bin Salim dan setia kepada Habib Abu Bakar bin Salim, maka akan terjaga dari godaan setan yang terkutuk. Tetapi ketika domirna di situ memang fungsinya untuk mutakalim ma'al ghair, maka pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim ini mewakili seluruh keturunan Ba'alawi. Jadi barang siapa yang setia menjadi muhibbin Ba'alawi, maka jaminan dijaga dari godaan setan yang terkutuk. Ngeri bukan? Ya ngerilah. Cukup menjadi muhibbin saja terbebas dari godaan setan. Nah, kalau orang terbebas dari godaan setan, ya berarti orangnya menjadi taat kepada Allah. Nah, sekarang kita bisa survei lapangan. Apakah para muhibbin Kabi itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah? Kalau kita melihat fakta, muhibbin Ba'alawi ini kan suka memframing, suka memutarbalikkan fakta. Nggak beda jauh dengan junjungannya. Nah, ketika junjungannya atau para Habib Ba'alawi saja tidak bisa terhindar dari godaan setan, tidak bisa membebaskan diri dari godaan setan, apalagi muhibbinnya. Nah, ini pernyataan sombong dan tidak pernah dibuktikan sama sekali. Barang siapa yang cukup menjadi muhibbin Ba'alawi, maka akan terjaga dari godaan setan. Ini pret ini. Muhibbin yang waras hari ini juga akan keluar dari status muhibbin dengan mendengar pernyataan ini, dengan melihat redaksi dari kitab Al-Quraiqat ini. Karena apa? Ya karena lagi-lagi seorang hamba ini tidak ada yang mampu menjamin keselamatan hamba yang lain. Apalagi sampai menjamin seorang hamba itu mampu menjamin orang lain terbebas dari godaan setan yang terkutuk. Hanya Allah yang punya kapasitas menjaga hambanya dari godaan setan yang terkutuk. Karena apa? Ya karena adanya kita, manusia, adanya jin, adanya setan, ya sama-sama makhluk Allah. Sehingga Allah lah yang paling berhak mengatur hamba-hambanya. Kok ada ya, Habib ini sesumbarnya sudah kelewatan. Cukup menjadi muhibbin saja jaminan terbebas dari godaan setan. Ini kan sesumbar ini. Kayak gini kok cucu Rasul, ya saya semakin nggak percaya.
Kemudian saya lanjut artinya, jadi serta kami akan mencukupkan urusan dunia dan akhirat. Nah ini, barang siapa yang setia menjadi muhibbin Ba'alawi, maka akan tercukupi urusan dunia dan akhirat. Jadi kalau kalian semua itu pengen urusan dunianya tercukupi, pengen urusan akhiratnya tercukupi, ya cukup menjadi muhibbin saja. Enak banget, jadi cukup menjadi muhibbin Ba'alawi, maka urusan dunia dan urusan akhirat tercukupi. Kita survei lapangan, kita cek faktanya. Yang ada, muhibbin Ba'alawi itu bukan tercukupi urusan dunianya dan akhiratnya, tetapi justru urusan dunianya itu banyak terkuras karena diporoti oleh orang-orang Ba'alawi, didawiri oleh orang-orang Ba'alawi. Nah ini kan berarti pernyataan omong kosong belaka. Dalam kitabnya mengatakan cukup menjadi muhibbin, maka jaminan tercukupi urusan dunia dan akhirat. Tapi pada faktanya, dengan menjadi muhibbin Ba'alawi, maka hartanya banyak terkuras karena didawiri oleh orang-orang Ba'alawi. Nah ini kan pret lagi. Omong kosong semua kitab-kitab Ba'alawi. Kemudian saya lanjut artinya. Karena sesungguhnya kami ini ibarat bahtera Nuh. Barang siapa yang naik ke dalamnya, maka ia selamat. Dan barang siapa yang tertinggal darinya, maka ia binasa. Jadi orang-orang Ba'alawi yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah itu ibarat bahtera Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik ke kapalnya Nabi Nuh, maka jaminan selamat. Iya, kalau ini untuk kapal Nuh. Barang siapa yang naik kapal Nuh, memang selamat dari banjir dulu. Artinya, kalau kapal Nuh ini benar-benar menyelamatkan pengikut Nabi Nuh, orang yang setia kepada ajaran Nabi Nuh. Lah barang siapa yang setia kepada ajaran Kabib, setia menjadi muhibbin Kabib, kemudian Kabib menyamakan sebagai bahtera Nuh, ya salah total. Dawang Kabibnya saja ada yang mencuri, Kabibnya saja ada yang gondol istri muhibbin. Ini kan berarti tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Menyelamatkan diri sendiri dari godaan setan, menyelamatkan diri sendiri dari perbuatan dosa saja tidak mampu. Bagaimana kemudian mengklaim bahwa orang-orang Ba'alawi ibarat bahtera Nuh. Sementara bahtera Nuh ini sudah jaminan menyelamatkan pengikut Nabi Nuh. Karena sudah terjadi dan memang menyelamatkan seluruh pengikut Nabi Nuh. Tetapi orang-orang Ba'alawi ketika kemudian ngaku sebagai bahtera Nuh dan menyelamatkan para pengikutnya, ya ini bohong. Nyatanya Ba'alawi ya banyak yang menyesatkan. Buktinya ajaran-ajarannya saja banyak menyesatkan. Ya barang siapa yang ikut Ba'alawi maka ajarannya akan sesat. Karena keramat-keramat yang tertulis di kitab-kitab Ba'alawi juga keramat yang palsu atau karomah itu namanya. Ini kan bohong terus isi kitab Ba'alawi. Saya lanjut artinya. Dan pelayan atau murid atau utusan kami yang kami utus ke daerah-daerah yang jauh tidak lain hanyalah untuk memberi petunjuk kepada manusia, serta menjadi keberuntungan bagi penduduk daerah tempat ia singgah. Maka barang siapa yang memuliakan dan menghormatinya, sungguh ia telah menghormati kami. Ini, jadi orang-orang Ba'alawi ini kan mengklaim bahwa golongan mereka lah yang ke segala penjuru itu mendakwahkan Islam. Karena mereka mengklaim sebagai orang yang mendakwahkan Islam. Sehingga dengan menghormati mereka, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita ini tidak menghormati mereka, kemudian menyusahkan mereka, maka kita akan binasa. Ini katanya. Padahal Ba'alawi datang di Indonesia, jauh-jauh dari Yaman Hadramaut ke sini, itu bukan untuk dakwah, tapi untuk mencari nafkah. Sudah saya bahas berkali-kali. Kitab Tarikh Hadramaut Asyasi mengupas, kemudian kitab As-Sufiyah fi Indonesia juga mengupas bahwa
Ba'alawi itu datang ke Indonesia itu dalam rangka mencari nafkah. Negaranya lagi tidak stabil sehingga penduduknya banyak yang kelaparan. Pada saat itu terjadi konflik internal antara kabilah Kuwaiti dan Al-Kafiri. Sejarah kan mencatat. Jadi jangan kemudian ngaku-ngaku, jangan kemudian mengklaim bahwa Habib Abu Bakar bin Salim ngomong Ba'alawi-Ba'alawi yang kemudian pergi ke negeri yang jauh itu dalam rangka memenuhi utusan mereka, dan mereka diutus untuk mendakwahkan Islam. Itu pret, mereka semua itu untuk mencari hidup. Jadi inilah doktrin. Kita dituntut, kita itu dipaksa untuk terus menghormati keturunan-keturunan Ba'alawi. Kemudian jika kita tidak mau menghormati keturunan Ba'alawi, maka doktrinnya itu kita diancam. Kita diancam akan binasa. Kita diancam tidak selamat. Lah ini kan luar biasa. Cucu Rasul kok gitu ya? Ini makin aneh ini. Cucu Rasul tapi kelakuannya ini seringkali tidak seperti cucu Rasul. Melanggar undang-undang agama Islam. Nah, di sini kan artinya barang siapa, namun barang siapa yang menyusahkannya, sungguh ia telah menyusahkan kami, dan barang siapa yang menyusahkan kami, maka ia tidak akan pernah beruntung selamanya. Jadi, baik kita tidak menghormati para Kabih Ba'alawi, atau baik kita tidak menghormati mukibin-mukibin dari Kabih Ba'alawi, kalau kita kok tetap tidak menghormati dan tidak mempercayai, baik tidak mempercayai Kabih Ba'alawi atau tidak mempercayai mukibin Kabih Ba'alawi, maka kita tidak akan beruntung selamanya. Ini kata Habib Abu Bakar bin Salim. Tapi kalau kita ini kok mau menuruti doktrin dari Habib Abu Bakar bin Salim, kita harus menghormati orang-orang Ba'alawi, memuliakan orang-orang Ba'alawi, maka kita ini ibarat menghormati orang-orang Ba'alawi, atau menghormati moyang-moyang Ba'alawi yang dulu, atau menghormati Rasulullah karena mereka mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Jadi doktrin-doktrin semacam ini itu dibuat kemudian dibukukan atau dikitabkan. Ini dalam rangka untuk mendoktrin seluruh umat muslim di Indonesia agar umat muslim di Indonesia itu makin yakin bahwa orang Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Kemudian kita didoktrin dan ditakut-takuti, diancam. Barang siapa yang menghormati keturunan Ba'alawi yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah, maka kita akan selamat. Tapi barang siapa yang tidak menghormati dan menyusahkan orang-orang Ba'alawi dan utusan-utusan dari Ba'alawi, berarti muhibin, ini kita tidak akan beruntung selamanya. Nah ini kan luar biasa. Jadi klan yang paling egois, klan yang paling maunya menang sendiri ya klan Ba'alawi. Tidak ada klan yang setolol dari klan Ba'alawi. Kenapa saya sebut tolol? Ya karena ngaku cucu Rasul, tapi kelakuannya kelakuan sombong. Merasa klan sebagai klan yang paling benar. Merasa sebagai klan yang paling mulia. Ngaku sebagai Bahtera Nuh. Sementara Bahtera Nuh itu sudah pasti menyelamatkan pengikutnya Nabi Nuh. Dan itu memang terjadi fakta. Lah kalau mengikuti Ba'alawi belum tentu jaminan kita selamat. Justru mengikuti Ba'alawi yang ada harta itu diporoti, harta itu didawiri. Bahkan cenderung ajaran-ajaran Ba'alawi sesat. Kalau kita mengikuti Ba'alawi maka kita akan sesat juga. Kok ngaku Bahtera Nuh dari mana? Bahtera Nuh dari Hong Kong. Nah ini untuk pelajaran untuk seluruh umat muslim di Indonesia, untuk seluruh santri di Indonesia. Ayolah kita buka pikiran kita, buka cakrawala keilmuan kita. Kita jangan mau didoktrin oleh kitab-kitab milik Ba'alawi yang sudah menjamur di Nusantara. Karena sesungguhnya kitab-kitab Ba'alawi itu adalah kitab pembodohan, bukan ajaran Islam yang tertulis di dalamnya, tetapi isinya adalah klaim, isinya adalah glorifikasi,
agar kita mempercayai 100% bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah, bahwa Ba'alawi itu orangnya para waliullah dan wali kutub Allah. Jadi kesan untuk membaca kitab-kitab Ba'alawi ini agar mengakui bahwa orang-orang Ba'alawi itu adalah orang yang berada di kasta paling elit. Dan muslim yang cerdas, muslim yang waras, muslim yang akalnya mau digunakan semestinya tentu akan menolak dongeng-dongeng khurafat yang tertulis di kitab Ba'alawi. Nah, berbeda dengan umat muslim, baik itu kiai, baik itu ustadz, yang masih menjadi muhibin Ba'alawi, maka cenderung untuk menutup pola pikir warasnya. Ketika disodorkan dongeng-dongeng khurafat semacam ini, ia lebih baik pura-pura tidak tahu. Padahal, ya kalau ia mau mengkaji dan ia mau meneliti, ya otak warasnya ini tidak akan menerima kalau kemudian kita dipaksa untuk menghormati mereka, sementara mereka mau menang sendiri. Mereka tidak mau menghormati kita, tapi kita dipaksa untuk menghormati mereka. Ya ogah, saya ogah. Ya kalau Muhyiddin masih mau, ya silakan lanjutkan kebodohan kalian semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Pada intinya adalah bahwa pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim yang kemudian dirangkum dalam kitab Al-Wuraiqat halaman 3 menyatakan bahwa barang siapa yang cukup menjadi muhibbin Ba'alawi, maka akan terjaga dari godaan setan yang terkutuk. Itu adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian barang siapa yang menjadi muhibbin setia Ba'alawi, maka akan dijamin kecukupan urusan dunia dan akhirat. Ini juga pernyataan bohong dan kosong tanpa bukti. Buktinya justru menjadi muhibbin, maka harta banyak yang diporoti, banyak yang didawiri. Urusan mereka berani menjamin pasti selamat di akhirat pun itu bohong. Nyatanya banyak Habib Ba'alawi saja yang justru keluar dari ajaran Islam. Menjadi pencuri, menjadi makar, tukang makar. Bahkan yang lagi viral itu kan kasus wali kutub Pekalongan itu, yang apa namanya, wali sufi dunia, tapi kemudian menyurati kepada Menteri Bumen untuk mengangkat seseorang yang menjadi muhibbin dari Habib Lutfi bin Yahya agar dijadikan orang tertinggi di Telkomsel, atau enggak salah itu ya, di Telkomsel kayaknya. Nah ini kan urusan sufi kemudian merambah menjadi orang yang menjual belikan jabatan. Dalam hal ini kan berarti Pak Lutfi membeli jabatan, membelikan jabatan untuk muhibbinnya, agar muhibbinnya itu ditempatkan dalam posisi yang strategis. Nah ini kan tidak bisa diikuti. Ya orang-orang semacam ini kemudian ngaku sebagai juru penyelamat untuk urusan dunia dan akhirat. Ya pret. Bohong. Hanya omong kosong. Tidak Habib yang pura-pura bersikap lembut, atau Habib yang terang-terangan bersikap layaknya bajingan. Ini pada hakikatnya sama semua. Hakikatnya sama. Kompak untuk menggarong kekayaan Republik Indonesia, kompak untuk mengobrak-abrik sejarah Indonesia, kompak untuk membungkam atau membumi hanguskan makam-makam pahlawan Nusantara dan diganti oleh makam-makam palsu dari golongan Ba'alawi. Ini dalam rangka untuk menguasai Indonesia. Ya cerdas atau tidak cerdas, ini saya kembalikan kepada para penonton video saya. Mau masih terus-terusan menjadi muhibbin, ya silahkan. Kemudian ketika kalian mau berpikir waras, mau berpikir cerdas, dan kemudian menyadari bahwa selama ini diperalat oleh orang-orang Ba'alawi, ya syukur alhamdulillah, berarti hidayah sudah turun kepada kalian semua.
Saya akhiri kajian ini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.